Halo yay, gue Eri. Balik lagi, gue bakal kasih rekomendasi film untuk kalian. Mungkin sudah pada tahu semua ya dari film overrated yang satu ini. Tapi nggak afdol rasanya kalau film ini yang lagi tren sekarang ini nggak gue rangkum. Karena ada 9 episode, maka gue rangkum jadi 3 part. Per partnya ada 3 episode. Ya udah deh, nggak perlu banyak cincau lagi. Yuk, atur posisi duduk dan rebahan, siapin cemilan, dan inilah film Squid Game. Film diawali dengan diperlihatkannya permainan bocil ala Korea Selatan, di mana saat itu anak-anak belum mengenal Free Fire dan Mobile Legends. Dan permainan itu dinamakan permainan cumi-cumi atau Squid Game. Dan kita akan dibawa ke scene di mana ada seorang beban keluarga yang sekaligus tokoh utama di serial film ini. Orangnya bernama Gi-hun, yang mana hidupnya hanya bergantung pada orang tuanya dikarenakan ia terkena PHK. Di hari itu, ibu Gi-hun memberikan uang untuk menyuruh Gi-hun membeli ayam goreng sebagai hadiah untuk cucunya, yang sekaligus anak dari Gi-hun. Tapi, di saat ibunya pergi, Gi-hun malah mengambil ATM milik ibunya dan mengambil uang yang ada untuk dijadikan taruhan pacuan kuda. 네 오늘 가영이 생일인 건 알지? 네, 닭이나 한 마리 세 먹이고 와. Berkali-kali dia gagal taruhan, dan di saat ia bertaruh dengan tanggal ulang tahun anaknya, betapa hokinya ternyata dia memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, setelahnya terlihat debt collector yang sedang menagih hutang kepada Gi-hun, yang sontak membuat Gi-hun kabur dan tidak sengaja menabrak seorang awe. Setelahnya, Gi-hun pun tertangkap dan diberi olahraga tipis dari sang debt collector. Di saat Gi-hun ingin membayar, sialnya uang tersebut sudah hilang, dan ternyata uang tersebut sudah diambil oleh awe yang ditabraknya tadi. Karena Gi-hun memasang muka melas, maka debt collector tersebut merasa kasihan dan memberikan waktu sebulan lagi dengan jaminan ginjal dan 1 bola mata dari Gi-hun akan diambil untuk bayar hutangnya apabila hutangnya tidak dibayar. Kita berpindah di scene di mana Gi-hun sedang bergalau di stasiun kereta dan merasa terkejut dikarenakan ada seorang pria yang mengajak melakukan permainan dengan taruhan uang yang lumayan lah bisa untuk beli pampers di Indomaret. Tapi kalau Gi-hun kalah maka pipinya akan ditampar. Gi-hun pun menerima ajakan tersebut dan berhasil mendapatkan tamparan berulang-ulang di pipinya. Hingga ada momen ia memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan uang yang ada. Bukan hanya menawarkan sejumlah uang, pria tersebut menawarkan 1 permainan lagi dengan tawaran uang yang sangat banyak, serta memberikan kontak yang bisa dihubungi kalau Gi-hun ingin menerima tawaran tersebut. 이런 거 며칠만 하시면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 한번 해보시지 않겠습니까? 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Saat pulang, Gi-hun memberikan uang tersebut kepada mama tercinta. Akan tetapi, ibunya mencurigai Gi-hun dan sontak saja Gi-hun memberikan penjelasan bahwa uang itu diperoleh dari cara yang halal, tidak dengan pesugihan, babi ngepet, pelihara tuyul, dan sebagainya. Setelah sang ibu memberitahu bahwa anaknya Gi-hun akan pindah ke Amerika, dikarenakan suami baru dari mantan istri Gi-hun akan pindah ke sana.
dan memberitahu Gi-hun bahwa satu-satunya cara agar dapat hak asuh anak apabila Gi-hun mempunyai uang yang sangat banyak untuk membiayai hidup sang anak. 애 아바이가 알을 키울 경제적인 그런 것만 Gi-hun pun menjadi galau sejadi-jadinya dan ingat dengan tawaran pria yang ada di stasiun. Maka ia memutuskan untuk menghubungi nomor yang diberikan untuk mengikuti permainan. Dan kemudian ada sebuah mobil yang menjemput Gi-hun, akan tetapi saat itu Gi-hun memasuki mobil, tiba-tiba ada asap yang membius Gi-hun hingga tertidur. 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기어의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. Lalu saat Gi-hun bangun, ternyata ia sudah berada di ruangan dengan ratusan peserta lainnya. Dan ia sudah memakai baju yang mirip baju olahraga anak-anak STM. Dan di ruangan ini dijaga oleh ratusan staf yang berpakaian serba pink dengan topeng yang seperti simbol pada stick PlayStation, dan dikepalai oleh seorang yang menyebut dirinya sebagai frontman. Dan di tempat itu, Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek tua bernama kakek Ilnam yang mengatakan alasannya mengikuti permainan tersebut karena masa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Sebab ia memiliki tumor pada otaknya dan ia ingin merasakan kebahagiaan bermain permainan sebelum dia koid nanti. 영감님, 뭐 하시는 거예요? 말 시키지 마라. 헷갈려. 내 이 머릿속에 혹이 생겼대. 혹이요? Lalu Gi-hun pun bertemu juga dengan Sebyok, yang dimana ia adalah pencopet yang pernah mengambil uang hasil taruhan Gi-hun pada waktu lalu. Dan juga dia bertemu dengan Sang-woo, yang merupakan teman masa kecil Gi-hun. 독립을 해. 네가 뭐 유관순이냐? 그럼 나가서 태어. 너 맞네. 소매치기 너. 내 돈 내놔. 내 돈 어디 있어? Tiba saat di mana para staf mulai datang dan mengumumkan bahwa mereka yang ada di sana akan melakukan permainan yang dilakukan dalam waktu 6 hari. Dan siapapun yang dapat memenangkan seluruh permainan tersebut akan mendapatkan uang yang sangat banyak. 모두 6개의 게임에 참가하시게 됩니다. 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 Sebelum permainan dimulai, seluruh peserta diminta untuk menandatangani kontrak yang berisi 3 pasal, yaitu para peserta tidak diperbolehkan berhenti bermain, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan permainan bisa diberhentikan apabila mayoritas pemain menolak untuk melanjutkan permainan. Setelahnya, para peserta dibawa melalui tangga-tangga berwarna pink dan dibawa ke sebuah lapangan untuk memulai permainan pertama. Dan di saat para pemain sudah berkumpul, frontman menginstruksikan untuk memulai permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau, yang mana pemain diperbolehkan bergerak ketika penjaga yang berbentuk robot bocil ini tidak melihat, dan peserta akan tereliminasi ketika penjaga berbalik dan melihat ia bergerak. 첫 번째 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. Saat permainan mulai, tak sengaja ada seseorang yang bergerak saat robot bocil itu menghadap ke pemain, yang mengakibatkan seseorang tersebut harus dieliminasi. Tapi betapa kagetnya ketika ternyata eliminasi tersebut adalah pemain dibunuh dengan cara ditembak. Dan sontak saja membuat sebagian besar pemain lari ketakutan dan membuat mereka yang bergerak tersebut harus dieliminasi juga. 병신 걸렸네.
Setelah kejadian tersebut, tidak ada yang berani bergerak lagi karena ketakutan, kecuali kakek Ilnam. Tapi, ketika mereka mulai sadar bahwa waktu yang diberikan tidak banyak, maka mereka terpaksa melanjutkan permainan tersebut daripada mati sia-sia. Dan beberapa dari mereka ada yang telah menyelesaikan permainan tersebut, dan banyak juga yang dieliminasi. Saat Gi-hun hampir terjatuh, ada seseorang bernama Ali yang memeganginya, dan mereka menyelesaikan permainan tersebut dari waktu yang hampir nyaris habis. All I worship and adore. In other words, in other words. Lalu, peserta yang kehabisan waktu dieliminasi di tempat dan tidak disisakan satu orang pun. Maka, permainan pertama pun selesai dan mereka dibawa ke ruangan di mana mereka berkumpul di awal tadi. Di dalam ruangan, para staf mengumumkan bahwa sebanyak 255 pemain telah tereliminasi dan menyisakan 201 pemain yang tersisa. Mendengar hal itu, para pemain ketakutan dan memohon untuk menghentikan permainan. Dan Sang-woo menuntut pasal ketiga, yaitu permainan bisa diberhentikan ketika mayoritas pemain menolak untuk melanjutkan permainan dan meminta dilakukan voting. 456명 중에 255명이 탈락하여 제발 그냥 내보내줘요. 선생님, 잘못했어요. 제발. 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 여러분의 뜻에 따라 게임의 중단 여부를 투표하겠습니다. Setelahnya, para staf pun menerima usulan dari Sang-woo. Tapi sebelum itu, para staf memberitahu dulu nominal uang yang bisa dimenangkan. Dan uang tersebut akan terus bertambah apabila ada yang tereliminasi. Dan para peserta tidak akan mendapatkan sepeser uang pun apabila ingin menghentikan permainannya. 첫 게임에서 탈락한 참가자의 숫자 255명, 참가자 456명, 따라서 총 상금은 456억입니다. Setelahnya, para peserta melakukan voting, namun banyak yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan karena tergiur dengan uang yang ditawarkan. Alhasil, voting pun imbang dan menyisakan kakek Ilnam yang belum memberikan suaranya. Gi-hun pun khawatir kakek Ilnam akan melanjutkan permainan tersebut, dikarenakan umurnya yang sudah tua dan udah bau tanah. Akan tetapi, pada akhirnya dia memilih untuk menghentikan permainan tersebut, dan para pemain dikirim ke tempat asalnya masing-masing. 지금 그만두면 탈락한 놈들만 좋은 얘기 준 거야. 나가서 끝까지 해봅시다. 난 나가서 개처럼 살다 죽느니. 그럼 안녕히 돌아가십시오. Sang-woo yang diturunkan bersama Ali tidak tega dengan Ali yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menuju rumahnya. Dan Sang-woo pun memberikan uang kepadanya untuk ongkos naik Gojek. Sementara itu, Gi-hun mencoba melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi, polisi mengatakan Gi-hun sudah gila, dan polisi mencoba menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Tetapi, malah salah sambung dan akhirnya Gi-hun pun diusir dari kantor polisi. 너 뭐 하는 분이신데 아침부터 전화로 개소리세요? 당신 전화 제대로 한 거 맞아? 번호 잘못 누른 거 아니야? 딱 기다려. Meski semua pemain sudah kembali dari permainan tersebut, nampaknya hal itu malah memperburuk kehidupan mereka yang notabene mempunyai banyak hutang yang sangat banyak, sehingga membuat hidup mereka tidak tenang. Seperti misalnya Gi-hun yang harus membayar biaya perobatan sang ibu, Sang-woo yang mempunyai hutang 6 miliar won,
Ali yang dipecat karena tak sengaja membuat jari bosnya tergiling mesin pabrik karena sang bos tidak mau membayarkan gaji Ali. Sepyeok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarga dari Korea Utara. Dan seseorang preman bernama Doksu yang dikejar-kejar mafia. 내년엔 우리 다 같이 모여서 한 집에서 살게 될 거다. 사장님 제발 돈 주세요. 1만 개 개새끼야 확. Di sisi lain, seorang detektif yang bernama Junho mencoba mencari kakaknya yang menghilang berhari-hari. Tetapi saat dicek di kosannya, Junho tidak menemukan kakaknya, tapi malah menemukan kartu nama yang sama seperti yang Gi-hun bawa saat Gi-hun di kantor polisi waktu itu. Lalu, seluruh peserta yang ingin melanjutkan permainan tersebut dijemput lagi oleh staf. Tak terkecuali Gi-hun yang memutuskan untuk mengikuti permainan itu lagi. Akan tetapi, Gi-hun diikuti oleh detektif Junho yang mengikuti Gi-hun hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pelabuhan. Di sana, ia melihat banyak sekali mobil yang masuk dalam kapal. Dan detektif Junho pun memutuskan untuk menginvestigasinya dengan masuk ke salah satu mobil. Dan di saat para staf sedang melakukan pendataan ulang, Junho membunuh salah satu staf dan mayatnya dibuang ke laut. Dan Junho mengganti pakaiannya dengan pakaian staf yang dibunuhnya tadi untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian, saat seluruh peserta sudah sampai, para staf mengganti pakaian seluruh peserta. Dan dari 200 peserta, yang tersisa hanya 187 orang yang memutuskan untuk kembali ke permainan tersebut, termasuk Sang-woo, Ali, kakek Ilnam, dan Gi-hun. Dan di sana, para peserta masing-masing membentuk aliansi untuk saling bantu-membantu pada permainan berikutnya. 여러 가지 경우를 대비해서 그룹을 형성하는 게 유리할 거야. 괜찮으면은 나도 좀 끼워주겠나? 그럼요. Dan di saat malam hari, pemain nomor 70 dan Sepyeok meminta untuk ke toilet kepada staf yang sedang berjaga. Namun, di sana Sepyeok malah mencari informasi tentang permainan selanjutnya dan berusaha memasuki ventilasi udara dan menyuruh peserta nomor 70 untuk berjaga. Dan Sepyeok pun menemukan bahwa staf yang sedang membuat adonan gula seperti mirip permen dalgona. Karena terlalu lama, staf itu berusaha menemui mereka di dalam toilet. Tapi untungnya, Sepyeok sudah kembali tepat waktu. Setelahnya, saat seluruh pemain selesai sarapan, mereka dibawa ke suatu tempat seperti taman bermain bocil untuk melanjutkan permainan. Dan di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengarkan pembicaraan Sepyeok dan peserta nomor 70 mencoba menanyakan tentang apa yang dilihat oleh Sepyeok agar bisa dapat menebak permainan selanjutnya. 설탕을 녹이고 있었어. Dan saat tiba di arena permainan, para peserta diwajibkan memilih salah satu dari 4 simbol yang ada di dinding. Dan di kala itu juga, Sang-woo menyadari permainan itu seperti permen dalgona yang biasa ia beli saat masih bocil dulu. Tapi, ia tidak memberitahukan hal itu pada kawan-kawannya. Dan dia menyuruh semuanya untuk berpencar. Yang alhasil, Sang-woo memilih simbol segitiga, Ali lingkaran, Gi-hun payung, dan kakek Ilnam simbol bintang. 내가 삼각형으로 할게. 그럼 제가 우산호죠 뭐.
우산? Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka disuruh membuka kaleng dan ternyata isinya adalah permen dalgona dengan simbol yang sudah dipilih oleh mereka sebelumnya. Dan mereka semua harus memotong permen tersebut dengan menggunakan sebuah jarum sebelum batas waktunya habis. Yang artinya, simbol segitiga adalah simbol yang paling mudah dan payung adalah simbol yang paling sulit. 동그라미? 두 번째 게임은 설탕 뽑기. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tidak sengaja merusak simbol pun harus ditembak di tempat. Dan Sang Woo pun berhasil menyelesaikan permainannya. Ali pun berhasil juga. Sementara Gi-hun dan kakek Ilnam merasa masih kesulitan karena simbol yang mereka pilih sulit untuk dipotong. 제발 한 번만 더. Saat waktu hampir habis, ada kejadian konyol nih, di mana Gi-hun mencoba untuk menjilati permennya. Dan cara itu ternyata berhasil, dan sontak diikuti peserta lain, termasuk kakek Ilnam juga di situ. Dan para peserta yang kehabisan waktu langsung dieksekusi di tempat. Akan tetapi, ada satu pemain yang melawan dan merebut senjata dari salah satu staf. Lalu ia memaksa agar staf tersebut membuka topengnya. Lalu pemain tersebut bunuh diri, tapi frontman datang untuk menembak staf yang membuka topeng tersebut. Karena sesuai peraturan, bahwa tidak ada yang boleh memperlihatkan identitas mereka. Dan film pun bersambung.